Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Patra, program studi pendidikan IPA, kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ilmu Lingkungan, dosen pengampu yaitu Bapak Ilyas Hussein, SPD MPD, dengan materi keanekaragaman hayati, biodiversitas. Yang pertama ada konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Yang kedua ada tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yaitu keanekaragaman flora di Indonesia meliputi ada hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa. Kemudian keanekaragaman fauna di Indonesia meliputi wilayah oriental, wilayah Australia, dan peralihan. Faktor-faktor penyebab dari menghilangnya keanekaragaman hayati yaitu pertama hilangnya habitat, kemudian pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, masuknya spesies pendatang, dan yang terakhir industrialisasi pertanian dan hutan. Usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu ada beberapa fungsi perlindungan dan pengawetan alam. Yang pertama ada perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, perlindungan geologi, perlindungan alam zoologi, perlindungan alam botani, ada taman nasional yang digunakan sebagai tempat rekreasi, perlindungan alam berupa danau dan air terjun, perlindungan monumen alam, perlindungan suaka marga satwa, dan pelestarian sumber daya alam hayati. Kemudian ada pelestarian secara in situ. Yang pertama ada suaka marga satwa, taman nasional, dan ada pelestarian secara ex situ. Yang pertama ada kebun koleksi, kebun plasma nutfa, kebun raya, THR atau taman hutan raya, taman lainnya berupa taman kota, hutan kota, atau pekarangan rumah. Kemudian ada manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada keanekaragaman tumbuhan. Keanekaragaman hayati juga bermanfaat sebagai bahan dasar suatu obat, bermanfaat untuk membuat bangunan berupa rumah atau sejenisnya, bermanfaat sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan, bermanfaat sebagai alat transportasi, bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermanfaat sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, bermanfaat sebagai agen daun materi misalnya hewan-hewan, dan kemudian ada mikroorganisme dimanfaatkan untuk pembuatan aneka makanan dan minuman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching.